Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Setiawan, dengan NIM C22142010062, mahasiswa program studi sarjana ilmu keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai penyakit stroke dan cara pencegahannya, oleh karena itu mari kita simak baik-baik, agar terhindar dari penyakit stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan, stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Penyakit stroke. Berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik. Terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, stroke trombotik dan stroke embolik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan perdarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang memengaruhi pembuluh darah. Misalnya hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah, dan sedang menjalani pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu perdarahan intraserebral dan subarachnoid. Faktor risiko penyakit stroke. Ada 3 faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke, yaitu faktor kesehatan, gaya hidup, dan faktor lainnya. Selain stroke, berbagai faktor tersebut juga berisiko meningkatkan risiko serangan jantung. Adapun yang termasuk dalam faktor risiko kesehatan, di antaranya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritmia. Sleep apnea. Pernah mengalami transient ischemic attack, TIA, atau serangan jantung sebelumnya. Sedangkan yang termasuk dalam faktor risiko gaya hidup, yaitu merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol. Sementara itu, beberapa kondisi yang termasuk dalam faktor risiko lainnya adalah faktor keturunan. Seseorang dengan anggota keluarga yang pernah mengalami stroke memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit yang sama. Faktor usia. Semakin bertambah usia, risiko seseorang mengidap stroke juga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Gejala penyakit stroke. Setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah sebabnya, gejala stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun, biasanya stroke terjadi secara mendadak. Setidaknya, ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu 1. Salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum, karena mulut atau mata tampak terkulai. 2. Pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. 3. Ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meski pengidap terlihat sadar. Sementara itu, gejala dan tanda stroke lainnya adalah mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai kaku pada leher dan pusing seperti berputar vertigo, mengalami penurunan kesadaran, sulit menelan disfagia sehingga mengakibatkan tersedak, mengalami gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, mengalami hilang penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Pencegahan stroke. Cara utama mencegah stroke adalah menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, kenali dan hindari faktor risiko yang ada serta ikuti anjuran dokter. Berbagai tindakan pencegahan stroke, antara lain 1. Menjaga pola makan. Terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko hipertensi yang memicu terjadinya stroke. 2. Hindari konsumsi garam yang berlebihan.
Selanjutnya, makanan yang disarankan adalah makanan yang kaya akan lemak tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Seluruh nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sayur, buah, biji-bijian utuh, dan daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit. 3. Rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. 4. Berhenti merokok. Perokok berisiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke. Sebab rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Tidak merokok berarti turut mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti penyakit paru-paru dan jantung. 5. Hindari konsumsi minuman beralkohol. Minuman keras mengandung kalori tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, seseorang rentan terhadap berbagai penyakit pemicu stroke, seperti diabetes dan hipertensi. Konsumsi minuman beralkohol berlebihan juga dapat membuat detak jantung menjadi tidak teratur. 6. Hindari penggunaan nafza. Beberapa jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif, nafza, dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah. Sekian materi serta pencegahan stroke, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari stroke tersebut, jadi jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih atas perhatiannya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.